Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini saya ingin membahas tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan juga keluarganya, yang mana para sahabat Nabi itu termasuk orang-orang Arab yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang ini di tanah air sedang bermunculan lagi jargon-jargon anti Arab. Tapi pada hakikatnya sebenarnya mereka bukan anti Arab ya, tapi anti Islam. Ada dua kelompok yang sering mengumbar isu tentang anti Arab itu. Pertama adalah kelompok-kelompok liberal. Tentunya di sini mereka lebih condong kepada pergaulan dengan non-muslim. Yang kedua adalah kelompok Syiah, yang mana kelompok Syiah ini secara afiliasi pemikiran dan kebiasaannya adalah mengikuti orang-orang Iran yang dulunya adalah orang-orang Persia. Nah, kalau kita rajin melihat di media sosial, entah di Facebook, di YouTube, terkait hal masalah benci terhadap Arab ini ya dua sumber itu. Yang keduanya dalam tanda kurung sering menggunakan label-label Islam atau juga identitas Islam, namun di sisi lain mereka seringkali mendiskreditkan Arab. Dalam bab ini Arab secara utuh. Ya ikhwan, sebenarnya dulu di zaman kemerdekaan juga ada kelompok-kelompok dari orang-orang komunis yang ingin merusak Islam tapi dengan jargon ganyang Arab, ganyang Arab, ganyang Arab begitu. Hakikatnya maksudnya adalah ganyang Islam. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipisah-pisahkan antara Islam dengan Arab itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah SWT menurunkan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW itu dari bangsa Arab. Sedangkan juga Al-Quran diturunkan ini juga dari bahasa Arab. Maka Arab kalau kita bicara secara makro ini tidak bisa dikatakan Arab yang model negara sekarang, misalnya Saudi Arabia itu negara Arab ya. Irak juga negara Arab begitu ya, Mesir negara Arab, itu kan negara-negara. Tapi kalau bicara bangsa Arab ini adalah menyeluruh, dan di dalam bangsa Arab itu sendiri terdapat seorang yang sangat luar biasa, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menemukan satu tulisan yang berasal dari buletin atau majalah Berita Nahdlatul Ulama 1938. Ini menggunakan bahasa kuno ya. Jadi tulisannya Nahdlatul Ulama itu U-nya ditulis OE begitu ya, OE lama begitu ya. Nah, ini terkait dengan orang-orang yang terkait membenci bangsa Arab. Nah, ini NU saat itu menukil satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada warga NU agar jangan sampai membenci Arab. Tulisannya begini: sekali peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Salman. Maksudnya di sini adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman, janganlah kamu membenci aku, maka kamu akan mencerai igamamu. Igama ini dalam kurung ya, agamamu. Ini tulisnya igama. Kalau bahasa Malaysia itu ugama. Kalau bahasa Indonesia lama igama. Kalau sekarang menjadi agama gitu ya. Ya sudah maklum lah itu masalah bahasa saja ya. Sembah Sayyidina Salman, maksudnya adalah jawab Sayyidina Salman, betapakah hamba membenci paduka? Maksudnya adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah telah memberi hidayah hamba
dengan perantara paduka. Maksudnya di sini Sayyidina Salman Al-Farisi merasa mendapatkan hidayah itu berkat bimbingan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Salman, beliau mengatakan, yaitu kamu membenci bangsa Arab, maka akhirnya kamu membenci aku. Ini tulisannya hadis Hasan Gharib. Ini ada berita yang tertulis di Nahdlatul Ulama pada tahun 1938. Jadi para ulama NU zaman dahulu kala itu sudah merasakan bahwa di tahun itu ada gerakan-gerakan anti Arab. Tapi yang sering kita dengarkan bahwa gerakan itu datangnya dari kalangan kiri atau orang-orang komunis. Begitu. Ya ikhwan, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama terkait dengan kemuliaan bangsa Arab. Jadi kalau tadi NU sudah mewanti-wanti jangan ada warga NU yang anti Arab, karena itu bisa membenci Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perhatian atau teguran dari Nahdlatul Ulama kepada orang-orang yang sok anti Arab. Begitu. Padahal ini zaman dahulu kala ya. Baik, saya membacakan beberapa tulisan. Faqad allafa Ibnu Hajar Al-Haytami rahimakumullah risalatan samaha Mablaghul Arabi fi Fakhril Arab. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimakumullah taala telah menulis satu tulisan atau kitab namanya Mablaghul Arab fi Fakhril Arab. Mablagh itu adalah akhir atau puncak dari tujuan Al-Arab. Fi Fakhril Arab, yaitu dalam kemuliaan atau kebanggaan bangsa Arab. Ini di sana disebutkan banyak hadis-hadis tentang fadilah bangsa Arab dan juga larangan kepada umat Islam jangan sampai membenci bangsa Arab. Saya nukilkan beberapa dari kitab tersebut. Rawal Hakim wal Baihaqi an Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wal Imam Baihaqi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maksudnya di sini adalah manusia. Ikhtarul Arab, maka Allah memilih bangsa Arab. Tsumma ikhtara minal Arabi Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari bangsa Arab itu adalah suku Quraisy. Kita tahu bahwa suku Quraisy di situ yang hidup di Makkah, bangsa Quraisy saat itu ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi. Ini suku Quraisy. Waqtara min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah juga memilih dari suku Quraisy itu adalah keluarga Hashim atau Bani Hashim, keluarga Hashim. Maklum ya, itu keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma ikhtarani min Bani Hashim, lantas Allah Subhanahu wa taala memilih aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min Bani Hashim, dari keturunan Bani Hashim. Fa'ana khiratun min khiratin, maka aku ini termasuk orang yang paling bagus dari bangsa-bangsa yang terbagus, terbaik. Ini luar biasa. Artinya di sini bahwa kita wajib menghormati bangsa Arab karena Nabi Muhammad SAW ini berbangsa Arab dan Al-Quran juga diturunkan berbahasa Arab. Maka salah besar kalau ada orang yang mengaku Muslim tapi anti Arab. Ini berarti anti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bangsa Arab itu mulia, sangat mulia. Disebabkan di situ ada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis kedua yang ingin saya bacakan yaitu wa akhrajal Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dalam kitab Mustadrak. Wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir wal Awsat. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir
dan juga Al-Mu'jamul Awsat. An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqal khalqa, dan Allah menciptakan makhluk-makhluknya, fakhtara minal khalqi bani Adam, dan Allah memilih dari makhluk-makhluknya itu adalah anak Adam, yaitu manusia. Fakhtara min bani Adam al-Arab, dan Allah memilih dari anak cucu Nabi Adam itu adalah bangsa Arab. Fakhtara minal Arab Mudar, dan Allah memilih dari bangsa Arab itu Mudar, yaitu salah satu dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakhtara min Mudar Quraisyan, dan Allah memilih dari anak cucu Mudar itu bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Wakhtara min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih dari suku Quraisy itu adalah Bani Hashim. Wakhtarani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari anak cucu Hashim atau Bani Hashim. Fa'ana khiyarun ila khiyarin, maka aku ini adalah dari kelompok-kelompok atau golongan yang baik kepada yang baik, terus turun kepada yang baik lagi. Faman ahabbal Arab fabihubbi uhibbuhum, barang siapa yang menyintai bangsa Arab, fabihubbi uhibbuhum, maka dengan kecintaanku aku mencintai mereka. Waman abghada al-Arab, barang siapa yang membenci Arab, fabibughdi ubghiduhum, maka dengan kemurkaanku, kata Nabi, ubghiduhum, pasti aku akan membenci orang-orang tersebut, yaitu para pembenci Arab. Kemudian ya ikhwan, masih banyak yang ingin saya sampaikan, termasuk juga adalah hadis berikutnya tentang masalah apa hukum dari orang yang mencintai Arab dan membenci Arab. Akhrajal Hakim wa Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tabarani, an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbu Quraisy imanun, orang mencintai bangsa Quraisy, itu orang Arab, imanun, ini menandakan orang tersebut ada keimanan. Wa bughduhum kufrun, sedangkan membenci bangsa Quraisy itu adalah kekufuran, atau sifat ada kekufuran di dalam hatinya kalau benci bangsa Quraisy. Wa hubbul Arab imanun, mencintai bangsa Arab itu juga iman. Wa bughduhum kufrun, dan membenci bangsa Arab ini juga termasuk kekufuran. Faman ahabbal Arab faqad ahabbani, barang siapa yang mencintai bangsa Arab secara menyeluruh, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintai aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadal Arab, barang siapa yang membenci Arab secara keseluruhannya, faqad abghadani, maka sungguh dia telah membenci aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, orang-orang liberal yang seringkali membenci atau menampakkan kebencian kepada Arab ini karena pendidikan mereka, orientasi berpikir mereka adalah dunia barat. Yang mana dunia barat adalah dunia kufur, mayoritas begitu. Kalau kita berkiblat kepada orang-orang terdahulu, walaupun ada tentu umat Islam di barat, tapi kita bicara secara makro. Maka lulusan dari barat atau Eropa ini banyak sekali yang membenci Arab. Kenapa? Karena mereka tidak senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklumlah, karena dulu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada umumnya mereka itu menginginkan bahwa nabi akhir zaman dari kelompok mereka. Tapi ternyata beda. Allah menunjuk atau mengangkat Nabi Muhammad yang dari bangsa Arab itu menjadi seorang nabi. Maka kecemburuan ini atau sakit hati ini dibawa sampai detik sekarang ini. Karena itu Allah SWT mengingatkan kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, tidak akan selama-lamanya ridho atau tinggal diam angka terhadap engkau hai Nabi Muhammad dan juga kepada umat Islam, al-yahudu wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani,
hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millah mereka, kebiasaan mereka, keyakinan mereka, adat istiadat mereka, pada akhirnya mengikuti agama mereka. Itu demikian. Jadi sinkron ya antara berita Allah SWT dalam Al-Quran ya, dan juga kenyataan yang ada di lapangan sampai detik ini. Itu orang-orang yang anti Arab. Bahkan mereka menamakan bangsa Arab atau yang sekarang ini katanya kadal gurun, kadrun. Nah ini ucapan-ucapan yang sengaja gitu ya untuk mendiskreditkan bangsa Arab. Ini kalimat-kalimat kadrun atau kadal gurun ini dulu juga diucapkan oleh orang-orang komunis. Karena itu kita jangan mengikuti istilah-istilah yang demikian. Karena apa? Sesungguhnya Islam itu lahir di Arab. Ini yang utama. Karena mereka tidak mau langsung menohok pada Islam, maka yang dipukul oleh mereka adalah dari bangsa Arab. Itu kebiasaan orang-orang liberal yang ada di sekeliling umat Islam zaman sekarang di Indonesia. Ada lagi kelompok, yaitu kelompok Syiah. Nah, kelompok Syiah yang sekarang ini kan orientasinya itu kepada dunia Iran, yang di situ tokoh spiritual utamanya adalah Khomeini. Maka Iran ini juga merasa sakit hati kepada bangsa Arab. Entah bangsa Arab yang zaman dahulu kala, yaitu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu menginginkan yang terdahulu ini ya, Syiah terdahulu menginginkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ini harapan mereka. Tapi kenyataannya, tatkala Nabi sakit, menjelang wafat beliau, justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat bagi penduduk Madinah. Itu kan terjadi ya. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sakit pada hari Kamis dan wafatnya pada hari Senin, maka di antara hari-hari itu yang diperintahkan menjadi imam sholat di Masjid Nabawi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, bukan Sayyidina Ali. Kemudian tatkala Nabi wafat, maka para sahabat secara aklamasi meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Karena sudah sesuai dengan fitrahnya. Bagaimana tidak? Nabi saja memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat. Ini pertanda bahwa Nabi ridho kalau umat Islam itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan persepsi orang Syiah tidak demikian. Mereka menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu merampas hak kekhilafahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini asumsi mereka ya, tanpa dasar yang jelas. Begitu menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sini kemudian orang-orang Syiah yang pada akhirnya mereka ini berkiblat kepada orang-orang Iran, yang di situ ada Khomeini sebagai imam spiritual mereka, ini memusuhi bangsa Arab. Begitu kurang lebih. Dan perlu diketahui bahwasanya kebencian orang-orang Syiah kepada Islam itu utamanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal kita tahu bagaimana fadilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini mereka berjuang bersama Nabi, bagaimana orang-orang Ansor tatkala Nabi Muhammad bersama orang-orang Muhajirin datang hijrah lantas diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Intinya respon para sahabat, baik itu orang Muhajirin tatkala didakwai oleh Nabi untuk masuk Islam, responnya luar biasa. Sampai juga Allah SWT menerangkan tentang fadilah para sahabat yang mereka ini bangsa Arab tentunya ya. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Radhiyallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada anhum, kepada para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum ya. Wa radu anhu, dan para sahabat itu ridha kepada Allah, yaitu atas ketentuan Allah, sehingga mereka dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu pujian Allah SWT, bahwa Allah SWT sangat ridho kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tapi orang-orang Syiah Iran, yaitu dari Persia khususnya ini sangat bencinya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka tiada lain adalah orang-orang suku Quraisy pada umumnya ya, mayoritasnya begitu. Dan mereka tentunya adalah bangsa Arab ya, karena bagaimanapun juga mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ya ikhwan, kalau membahas tentang bab Syiah sebenarnya banyak ya kitab-kitab. Saya mempunyai cuplikan dari kitab Al-Kafi. Ini kitab Al-Kafi cuplikannya ya. Muqtatafat Al-Kafi. Ini dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini Ar-Razi Al-Mutawaffa yang meninggal dunia sana tahun 328 atau 329 Hijriah. Ini juga sudah lama ya. Buku ini menjadi pegangan utama orang-orang Syiah Iran ya. Dan saya sudah baca muqtatafatnya, bahkan juga sebagian dari buku-buku ini saya punya. Alhamdulillah, ini tiada lain untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya aliran atau sekte Syiah ini di dalam berakidah. Begini, buku ini menerangkan banyak hal, tapi yang saya katakan banyak juga al-kufriyat, yaitu kalimat-kalimat kufur yang ada dalam buku Al-Kafi karangan Al-Kulaini. Di antaranya Ali ibn al-Hakam, an Hisham ibn Salim, an Abi Abdullah alaihissalam qala mengatakan, Innal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an alladzi ja'a bi Jibril, yang datang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam ila Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atu asyara alf ayat, 17.000 ayat. Ya ikhwan, ini berarti menurut buku yang dikarang oleh Al-Kulaini, yaitu tokoh Syiah ya, utamanya, dan jadikan buku rujukan ini, bahwa Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril itu 3 kali lipat dari Al-Quran kaum muslimin. Kenapa demikian? Kita kan yakin Al-Quran yang sudah masyhur kita miliki, yang 30 juz itu, secara global para ulama mengatakan jumlahnya secara ayat ini ya, hitungan ayat 6.666 ayat. Tapi kitab ini mengatakan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril justru 17.000 ayat. Berarti berapa banyak ini 17.000 ayat? Inilah diantara kalimat-kalimat kufriyat yang ada pada kitab Al-Kafi karya Kulaini, yaitu salah satu tokoh Syiah Imamiyah khususnya yang ada di Iran. Kemudian kalau kita membahas dalam dunia ilmu tauhid menurut mereka atau akidah ya, ini saya ambilkan dari juz 1 halaman 187. Judulnya Kitabul Hujjah. Saya bacakan. Ali bin Ibrahim, an Saleh bin Asindi, an Ja'far bin Bashir, an Abi Salama, an Abdullah alaihissalam qala mengatakan, sami'tuhu yaqulu, beliau mengatakan, nahnu, kami, maksudnya para imam Syiah, alladzi faradallahu ta'atana, yang Allah itu memfardukan, mewajibkan ada ketaatan kepada kami. Di sini maksudnya adalah para imam Syiah. La yasa'in nas, tidak ada kesempatan bagi seorang pun illa ma'rifatana, kecuali harus mengetahui kami. Wala yu'dzarun nas, dan tidak diudzur seseorang itu bijahalatina, kalau tidak mengenal kami. Di sini kami maksudnya adalah tokoh-tokoh atau imam-imam Syiah yang jumlahnya 12. Man arafana kana mu'minan, siapa yang mengenal kami yaitu imam-imam Syiah, kana mu'minan, maka mereka ini disebut sebagai orang yang mukmin. Wa man angkarona kana kafiron, sedangkan orang yang ingkar terhadap keimamahan imam-imam Syiah itu kana kafiron, mereka adalah orang-orang kafir. Wa man lam ya'rifna wa lam yunkirna kana dhalan, siapa orang yang tidak mengenal kami dan tidak mengingkari kami, kana dhalan, maka orang tersebut sebagai kelompok tersesat. Hatta yarji'a, sampai kembali ilal huda, kepada hidayah. Alladzi iftaradallahu alaihi min ta'atina alwajibah, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk taat kepada imam-imam tersebut. Fa in yamut, apabila orang itu mati, ala dhalalatihi, atas kesesatannya, yaf'allahu bihi ma yasha, maka Allah akan melakukan atau menentukan segala sesuatu tergantung dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Di sini poinnya adalah kalimat wa man arafana kana mu'minan, siapa orang yang mengenal kami para imam 12 itu adalah termasuk orang beriman. Wa man angkarona kana kafirun, dan yang ingkar atas keimamahan 12
orang yang dianggap sebagai imam Syiah itu dianggap orang kafir. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah atau umat Islam mana saja tidak meyakini keyakinan orang Syiah itu, maka kita dihukumi kafir oleh mereka. Begitulah kurang lebih. Kemudian ada juga riwayat dari Ali bin Muhammad, an Sahal bin Ziyad, an Musa ibn al-Qasim ibni Muawiyah, wa Muhammad bin Yahya, anil Amarkai bin Ali jami'an, an Ali bin Ja'far, an Abil Hasan Musa alaihissalam, qala, dia mengatakan, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khalaqona, telah menciptakan kami, fa ahsana khalqona, dan memperbagus bentuk ciptaan kami, wa sawwarona fa ahsana suwarona, demikian juga Allah membentuk wajah atau penampilan kami dengan sebaik-baik tampilan. Faja'alana khizanatahu, dan Allah menjadikan kami sebagai simpanan Allah fi samaihi wa ardi, baik di langit maupun di bumi. Ini berikut, walana nataqatis syajarah, dan kepada kami para imam itu nataqatis syajarah, pohon-pepohonan pada mengajak bicara kami. Wa bi ibadatina ubidallah, dengan menyembah kami para imam itu ubidallah, maka Allah itu disembah. Walaulana ma'ubidallah, kalau bukan karena kami para imam, maka Allah itu tidak bakalan disembah. Ya ikhwan, ini kan kalimat-kalimat kufriyat yang ada di dalam kitab Al-Kafi, na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk itu kita umat Islam jangan sampai kita ini mengikuti aliran-aliran Syiah, khususnya Syiah Imamiyah yang bersumber di Iran, terutama juga karena mereka itu pembenci para sahabat Nabi dan juga pembenci istri-istri Nabi. Yang mana pastinya para sahabat Nabi yang dimaksud juga adalah dari orang-orang Arab. Nah, dengan kalimat-kalimat yang mendiskreditkan bangsa Arab, maka orang-orang Syiah ini hakikatnya adalah membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan istri-istri Nabi. Dan tentunya orang yang membenci para sahabat Nabi serta membenci istri-istri Nabi Muhammad SAW, terutama membenci bangsa Arab, ini tiada lain sesungguhnya mereka benci kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak bisa lagi disatukan dengan umat Islam sebagai layaknya bahwa umat Islam itu mencintai bangsa Arab, karena di situ ada Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan diyakini besok di akhirat bahwa lughatul ahlil jannah al-lughatul arabiyah, bahwasanya bahasanya orang-orang ahli surga itu tiada lain berbahasa Arab, yang Allah SWT memperkenalkan seluruh orang yang masuk ke surga, tiada lain mereka akan diberi pemahaman oleh Allah SWT untuk bisa dan memahami bahasa Arab. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, hati-hati kepada kelompok-kelompok yang anti Arab, baik dari kalangan orang liberal atau orang-orang Syiah, termasuk juga orang-orang komunis. Mudah-mudahan ya ikhwan, kita diberi hati untuk cinta bangsa Arab, karena di situ dengan mencintai bangsa Arab berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, serta mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum dan keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum, dan yang utama kita mudah-mudahan dijadikan orang menjadi penduduk surga, yang mana dikatakan lughatu ahlil jannah al-lughatul arabiyah, bahwasanya bahasa pengantar di surga nanti tiada lain adalah bahasa Arab, yang insya Allah kita akan difahamkan oleh Allah, diberi pengertian bahwa tatkala kita berkomunikasi di surganya Allah, tiba-tiba kita paham terhadap bahasa Arab. Itulah yang dijanjikan oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.